Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya Eka Afrika, SST MKes. Saya merupakan dosen tetap pada program studi D3 Kebidanan Universitas Kader Bangsal Palembang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyatakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD, UKTPT pada bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah untuk mengikuti seleksi sertifikasi dosen pada tahun 2023. Adapun spesifikasi saya dalam mengajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang kedua, asuhan kebidanan, persalinan, dan bayi baru lahir. Yang ketiga, gawat darurat maternal dan neonatal. Yang keempat, kesehatan perempuan dan perencanaan keluarga. Yang kelima, dokumentasi kebidanan. Pada saat ini, salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah dengan bobot SKS 4 SKS, teori 2 SKS, praktek 2 SKS. Dilaksanakan pada semester 4. Saya mengajar dengan tim teaching atau satu orang dosen yang memiliki sertifikasi dalam bidang yang sama. Berikut ini adalah outline dari materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu deskripsi mata kuliah. Yang kedua, capaian pembelajaran mata kuliah. Yang ketiga, materi pembelajaran. Yang keempat, bentuk pembelajaran. Yang kelima, metode pembelajaran. Yang keenam, sistem penilaian dan evaluasi. Terakhir adalah pelaksanaan perkuliahan. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Materi perkuliahan ini berisikan tentang anamnesa tentang bayi baru lahir, menjelaskan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, serta pemeriksaan refleks, menjelaskan rencana asuhan pada bayi dan balita, menjelaskan perkembangan, memahami asuhan pada bayi baru lahir, bayi dan balita bersama keluarga, menjelaskan rencana bayi balita sesuai dengan kewenangannya, serta mampu melaksanakan kesehatan kepada orang tua tentang tanda bahaya bayi baru lahir.
Kemudian melakukan tindakan pendokumentasian asuhan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Berikut ini adalah capaian pembelajaran yang akan diperoleh mahasiswa setelah mengikuti kuliah asuhan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang pertama, mampu memahami anamnesa tentang bayi baru lahir, bayi dan balita. Yang kedua, mampu memahami pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, serta pemeriksaan refleks. Yang ketiga, mampu memahami rujukan pada kasus kegawat daruratan dan komplikasi bayi baru lahir. Yang keempat, mampu memahami asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang kelima, mampu melakukan pemeriksaan fisik pada neonatus, bayi dan balita, dan anak prasekolah. Yang keenam, mampu memahami, merumuskan diagnosa dan masalah potensial, serta kebutuhan akan tindakan segera, deteksi komplikasi pada bayi baru lahir, pendidikan kesehatan kepada orang tua tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir, dan perawatan sehari-hari. 7. Tumbuh dan kembang. Jadi mampu memahami tumbuh dan kembang. Yang 8. Mampu memahami asuhan pada bayi baru lahir, bayi dan balita bersama keluarga. Kesembilan, mampu melakukan mengimplementasikan dukungan orang tua selama proses kehilangan, kematian janin, kelainan kongletal, atau kematian neonatal. Adapun bentuk pembelajaran yang saya terapkan pada mata kuliah ini adalah lecture, responsi, demonstrasi, roleplay. Sedangkan metode pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran ini adalah small group discussion, discovery learning. Setelah mengikuti perkuliahan ini, dengan menggunakan metode dan bentuk pembelajaran yang saya lakukan, berikut akan saya jelaskan tentang teknik pembelajaran yang saya sampaikan dalam mata kuliah asuhan kebidanan neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah, yaitu dengan menggunakan metode DIA atau delivery, interaction, dan assessment. Delivery yaitu bagaimana cara atau strategi saya menggunakan sebagai dosen dalam menyampaikan materi kepada mahasiswa secara tatap muka. Dalam perkuliahan secara tatap muka di kelas, secara aktif melakukan diskusi, tanya jawab tentang materi yang telah atau akan disampaikan oleh dosen. Selain itu, dosen juga memberikan kasus untuk didiskusikan dengan mahasiswa, baik secara mandiri maupun kelompok. Penugasan biasanya diberikan dosen dalam bentuk studi kasus, presentasi makalah, pembuatan video terkait materi yang disampaikan. Interaction atau interaksi adalah bagaimana cara saya sebagai seorang dosen melakukan interaksi dalam pembelajaran dengan mahasiswa
di dalam kelas, yaitu dengan banyak melakukan diskusi dan tanya jawab terkait materi yang disampaikan. Nah, di sini adalah asesmen. Asesmen di sini adalah bagaimana saya melakukan penilaian kepada mahasiswa. Saya melakukan penilaian kepada mahasiswa secara objektif. Adapun sistem penilaian yang saya terapkan kepada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 40%. Berikut video pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi dan Balita dan Anak Prasekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kita pertemuan hari ini ya, pertemuan keempat. Absensi mahasiswa. Sebelum kita mulai mata kuliah, silakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke? Marilah teman-teman, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, materi kita hari ini ya. Ini ada asuhan neonatus bayi dan balita dan anak prasekolah. Nah, ini capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini memahami pemeriksaan refleks pada bayi baru lahir. Jadi, memahami semua refleks pada bayi baru lahir. Coba jelaskan apa yang dapat simpulkan dari beberapa gambar yang ditampilkan. Di sini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Dari ke-6 gambar itu coba disimpulkan. Ada yang bisa menyimpulkan? Baik Bu, saya Devita Ayu ingin menjawab pertanyaan dari gambar tersebut. Pada bagian pertama itu bayi menggenggam tangan ibu. Yang kedua itu ibu memijat telapak kaki bayi. Yang ketiga itu bayi menoleh ke samping. Yang keempat itu kedua tangan bayi seakan ingin memeluk. Yang kelima itu bayi membuka mulutnya. Yang keenam ini bayi menghisap jarinya, Bu. Oke, jawabannya tadi sangat bagus ya Devita ya, sudah menyimpulkan dari 6 gambar. Ada yang mau menambahkan lagi? Baik Bu, di sini saya akan menjawab pertanyaan tadi. Dari ke-6 gambar tersebut menunjukkan beberapa gerakan refleks pada bayi. Terima kasih. Oke, jawaban dari Lia tadi bagus ya, sudah mewakilin semua. Dari Devita tadi sudah menjawab, kemudian Lia ya, di situ ada menggenggam kata Devita tadi kan, ada memijat ya, ada menoleh, ada apa tadi? Kayak memeluk ya. Ya, kemudian di sini ada mulut bayi terbuka, kemudian lagi menghisap jempol bayi ya. Nah, kemudian ditambahkan oleh Lia tadi bahwa di situ ada gerakan atau refleks. Ya, jadi benar sekali pertemuan pada hari ini kita membahas tentang refleks pada bayi. Jadi refleks ini ya, refleks pada bayi itu adalah refleks spontan atau refleks yang tidak disengaja. Jadi refleks primitif. Ketika bayi misalnya ini dia kurangnya refleks, berarti dia menandakan ada masalah otak, ada masalah di otak atau sistem sarafnya. Dan itu harus dikonsultasikan ke dokter SPA, spesialis anak. Baiklah, dari gambar tersebut ya di slide, coba sebutkan apa saja refleks pada bayi. Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Perkenalkan saya Putri. Di sini saya akan menjawab beberapa refleks pada bayi. Yang pertama, refleks menggenggam. Yang kedua, refleks menghisap. Yang ketiga, refleks menoleh. Yang keempat, refleks terkejut.
Baiklah, ada yang mau menambahkan lagi? Saya Bu. Kenalkan, nama saya Dia Amanda. Saya akan menambahkan jawaban tadi. Jawabannya adalah refleks terkejut. Terima kasih. Baiklah, tadi jawaban dari Putri sama dia ya, itu jawabannya sudah bagus semua. Ada refleks menggenggam, ada refleks moro, ada refleks sakingnya tadi ya, iya, dan lain-lain ya. Itu sudah mewakilin semua. Oke, baiklah, di sini macam-macam refleks pada bayi. Kita lanjut ke materi ya. Tadi sudah tebak gambar ya kan, sudah menjawab pertanyaan. Oke, sekarang macam-macam refleks pada bayi. Yang pertama ada refleks moro. Refleks moro itu adalah refleks terkejut. Ya, refleks terkejut itu dia itu seperti memeluk. Ya, ketika bayi diangkat ya, misalnya ini kakinya itu diangkat, kita jatuhkan, itu namanya terkejut. Ya, kemudian kita tepuk kayak gini, berarti itu terkejut, dia kayak gini, itu adalah refleks moro. Kemudian yang kedua ada refleks, refleks glabelar. Ini refleks glabelar itu adalah refleks berkedip. Jadi di os glabelar itu ketuk di sini, ya, itu berkedip. Ada pertanyaan? Oke, lanjut. Ada refleks routing. Routing refleks itu adalah mencari. Ketika kita menyentuh bayi kayak gini di mukanya, dia akan mencari. Itu refleks routing. Terus kemudian ada lagi refleks sucking. Nah, refleks sucking ini adalah menghisap. Ketika dia menghisap, disitulah ada refleks sucking. Ya, lanjut. Ini ada refleks swallowing. Refleks swallowing itu adalah refleks menelan. Ketika dia menelan, disitulah ada refleks swallowing. Ya, oke, lanjut. Nah, di sini ada lagi refleks tonic neck. Tonic neck itu dia menoleh, ya. Ketika bayi dimiringkan ke kanan, dia akan ke kiri. Itu adalah refleks tonic neck, dan itu sebaliknya. Paham? Oke. Dilanjut, ini ada refleks menggenggam. Nah, refleks menggenggam ini ketika bayi tangannya dikasih sesuatu atau tangan jari, ya, dia akan menggenggam. Ini adalah refleks grasping. Menggenggam, ya, ada refleks grasping. Ini tadi saya jelaskan tadi yang pertama apa? Dia refleks itu spontan. Oke, lanjut. Ada refleks Babinski. Kalau Babinski itu adalah kayak 7 terbalik. Ketika ini kaki, dia akan 7 terbalik kayak gini, dia akan megar kayak gini. Itu Babinski. Ya, refleks Babinski. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan memberikan video ya. Video kita bagi beberapa kelompok ya. Ini ada berapa mahasiswa? Berarti 12 ya, 12 mahasiswa. Nah, jadi ada satu kelompok 4 mahasiswa. Silakan diskusikan nanti apa yang hasil dari video tadi itu kesimpulannya itu dipaparkan. Ya, silakan.
Oke, baiklah. Tadi kan silahkan didiskusikan ya. Ya, silahkan didiskusikan. Tadi materi yang disampaikan silahkan didiskusikan, gitu ya. Oke. Kelompok 1 nanti ya. Coba dilihat lagi. Kelompok 1 bagaimana? Baik Bu, saya Devita Ayu dari perwakilan kelompok 1 ingin menjawab. Pada kesimpulan video tersebut, refleks pada bayi itu sifatnya sangat spontan dan tidak dapat direncanakan. Adapun macam-macam refleks yaitu pertama refleks Moro, yang kedua refleks routing, yang ketiga refleks sucking, yang keempat refleks slowing, yang kelima refleks tunic neck, yang keenam refleks grasping, dan yang ketujuh refleks baby skin. Terima kasih Bu. Kelompok 2 untuk memberikan kesimpulan dari video terkait penayangan tentang refleks pada bayi tadi. Baik Bu, izin kami dari kelompok 2 menyimpulkan dari refleks pada bayi bahwa diketahui bahwa refleks pada bayi itu sifatnya spontan dan tidak direncanakan sama sekali Bu. Macam-macam refleks pada bayi yaitu refleks Moro atau terkejut, refleks routing, refleks sunking, refleks slowing, refleks tonic neck, refleks grasping, dan refleks baby skin Bu. Terima kasih. Silakan Dek untuk kelompok 3 untuk memberikan masukan kemudian kesimpulan ya yang terkait video yang disampaikan. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin menyimpulkan refleks pada bayi sifatnya spontan dan tidak direncanakan. Adapun macam-macam refleks pada bayi yaitu refleks Moro, refleks routing, refleks sunking, refleks slowing, refleks tonic neck, refleks grasping, refleks baby skin. Terima kasih Bu. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah memaparkan dengan bagus ya kesimpulannya. Jadi refleks itu Ibu simpulkan ya. Ada pertanyaan nggak? Tidak. Ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi refleks itu ada refleks Moro, itu refleks terkejut, kemudian refleks routing itu adalah refleks mencari ya. Refleks sucking itu adalah refleks menghisap dan refleks slowing itu menelan. Ketika routing, sucking sama slowing itu bayinya sudah menyusui, berarti ketiga refleks tersebut itu positif. Ada lagi tadi apalagi refleks grasping menggenggam, kemudian refleks tonic neck, refleks glabelar, kemudian ada lagi refleks di kaki baby skin ya. Nah, oke. Mungkin materi Ibu sudah ini ya. Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada, nanti pertemuan selanjutnya Ibu ada tugas ya. Tugasnya yaitu membuat video pemeriksaan bayi baru lahir. Videonya itu dikumpul sebelum pertemuan kelima. Jadi sebelum pertemuan kelima, videonya sudah dikumpulkan. Jadi boleh menggunakan Phantom bayi, boneka juga boleh ya. Jadi silahkan. Jadi dikumpulkan sebelum pertemuan kelima minggu depan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.